Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang resume bab 2, yaitu yang pertama tentang pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Nah, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka merupakan referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, handouts, laboratori manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Nah, kedudukan kajian pustaka dalam penelitian menempati peran yang strategis karena dia merefleksikan kadar keilmiahan suatu penelitian. Kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dalam masing-masing instansi. Selanjutnya yaitu manfaat kajian teori. Kajian teori mempunyai peranan penting dalam penyusunan karya ilmiah karena memberikan banyak definisi teori yang akan dilakukan dalam penelitian, memperjelas ruang lingkup penelitian, dan menghindari duplikasi penelitian. Manfaat yang diperoleh dari kajian teori yang pertama mengkaji sejarah permasalahan, yang kedua membantu permasalahan prosedur penelitian, yang ketiga mendalami landasan teori berkaitan dengan permasalahan, yang keempat mengaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, yang kelima menghindari duplikasi penelitian, dan yang keenam menunjang perumusan masalah. Yang ketiga yaitu bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Nah, menjelaskan sumber-sumber kajian teori. Menurut bentuk, sumber bahan yang tidak tertulis atau non-printed materials adalah segala bentuk sumber bukan tulisan antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan purbakala, film, slide, dan lain-lainnya. Sumber tertulis antara lain buku harian, surat kabar, majalah, buku notulen rapat, buku inventaris, ijazah, buku-buku pengetahuan, surat keputusan, dan lain-lain yang secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis tangan dan yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit, baik yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. Menurut isi, sumber primer adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung sehingga mereka dapat dijadikan saksi dalam penelitian historis. Sumber sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Nah, selanjutnya tahap penyusunan kajian teori. Yang pertama, mencari sumber utama yang dapat dirujuk dari artikel jurnal, buku-buku, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang dapat digunakan sebagai rujukan utama. Yang kedua, menggunakan sumber tambahan dan dari hasil pemikiran seseorang yang ia rangkum dari berbagai rujukan yang mengkaji secara mendalam.
Yang ketiga, membaca sumber utama. Setelah semua sumber teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti harus membaca seluruh sumber bacaan yang menemukan berbagai cara pandang tentang riset yang dilakukannya. Yang keempat, mensintesis bahan bacaan. Tahap ini merupakan tahap yang penting karena biasanya penelitian tergoda untuk melakukan tindakan copy paste dari rujukan yang dibacanya, padahal semestinya peneliti tersebut melakukan kajian analisis dan mengkomparasikannya dengan analisis penelitian lainnya. Yang selanjutnya, cara mengkaji bahan pustaka. Yang pertama itu memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, dan lain-lain dalam memilih sumber pustaka. Yang kedua, menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Yang ketiga yaitu membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil isi sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk kerangka teori di dalam pikiran supaya mempermudah penulisan karya ilmiah. Yang keempat yaitu mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Yang kelima, penyajian kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari berbagai subbab yang menjabarkan semua yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis. Selanjutnya yaitu menjelaskan variabel dan indikator penelitian. Pengertian variabel penelitian merupakan variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Indikator adalah suatu yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Selanjutnya, fungsi indikator penelitian yaitu untuk mewakili permasalahan pokok dalam penelitian, untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Yang selanjutnya menyusun indikator penelitian yaitu yang pertama, penelitian dapat mengutip dari permasalahan ahli. Yang kedua, penelitian dapat membuat sendiri disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Selanjutnya yaitu cara menyusun kerangka berpikir. Cara menyusun kerangka berpikir itu yang pertama menentukan kunci masalah penelitian yang akan dibahas. Langkah pertama dalam membuat kerangka pemikiran adalah memilih istilah kunci dari permasalahan penelitian. Selanjutnya mengevaluasi definisi, teori, dan model relevan penelitian yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dengan melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh. Nah, selanjutnya menunjukkan kontribusi penelitian sendiri. Selain menjelaskan teori dan ide orang lain, kerangka pemikiran juga harus bertujuan menunjukkan proyek yang sedang dilakukan oleh peneliti. Yang selanjutnya menulis langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan. Nah, kerangka berpikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antar variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, selanjutnya itu penelitian yang relevan dan cara penulisannya. Penelitian yang relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Nah, jika sebuah penelitian, maka judul topik yang diteliti memiliki hubungan. Jika sebuah penelitian, maka judul topik yang diteliti maka memiliki hubungan. Nah, selanjutnya relevan harus sesuai dengan pembahasan masalah. Yang terakhir yaitu hipotesis dan contohnya. Hipotesis
yang harus dibuat oleh peneliti itu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis macam-macam hipotesis. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis yang baik harus menyertakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, harus dapat diuji, harus sederhana, dan harus bisa menerangkan fakta. Perumusan hipotesis yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis. Yang kedua, fakta ilmiah secara acuan perumusan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.